Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan mencemooh dan berkata sapa niswatum mil Madinati, wanita-wanita di kota Mesir, Imro'atal Azizi, istri Al-Aziz, istri yang mulia Kitfir yang bernama Zulaikha. Turawidu fataha, dia merayu, dia menggoda fataha, pelayan atau budak mudanya atau anak angkatnya, an nafsihi, terhadap dirinya, kon melayani dirinya. Qad sahofaha, sungguh sangat mendalam pada wanita itu hubban, cintanya, senengnya luar biasa. Inna, sesungguhnya kami, lanaroha, benar-benar melihat dia, wanita itu, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Bun. Akhirnya falamma sami'at, ketika Zulaikha mendengar, bimakrihina, pengunjingan mereka, para wanita-wanita sekitar, wanita-wanita Mesir saat itu, arsalat, maka dia mengundang, diundang ya, ilaihina, kepada wanita-wanita itu, diundang. Wa a'tadat, dan dia menyediakan lahuna, terhadap undangan mereka, wanita-wanita yang diundang, muttakaan, tempat duduk yang nyaman. Wa atat, dan dia datangkan atau berikan kulla wahidatin, setiap satu orang, minhunna, dari mereka, sikina, sebuah pesu untuk memotong hidangan, untuk ngoncei. Madang wis disiapke, wis dimulai, terus istirahat sebentar untuk menikmati hidangan. Akhirnya waqalat, dan dia berkata kepada Yusuf, wanita tadi Zulaikha, ukhruj, keluarlah kamu, keluarlah kamu, alaihinna, kepada mereka. Itu perkataan atau permintaan dari Zulaikha. Falamma ra'ainahu, Yusuf pun akhirnya terus mengikuti, keluar mengikuti seruan dari tuan putrine. Akbarnahu, mereka terpesona pada ketampangan, kebagusan Yusuf, karena wis melihat, wis ngatang awet ko kamar, teko keluar, waqotna, dan tanpa sadar mereka melukai, aidiyahunna, tangan-tangan mereka dengan pisau-pisau itu. Wis dheweke mripate nguwaske Yusuf, ketampangan Yusuf, terus sing nguceki tetap terus berjalan, akhirnya tanpa disadari gubras geteh. Nah, ini akhirnya dia mengatakan waqata'na tiyana wa qulna, wanita-wanita itu mengatakan wa qulna, dan mereka berkata, khasyalillah, maha sempurna hanya untuk Allah, ma hadza basara, tidaklah Yusuf ini seorang manusia, in hadza illa malakun karim, tidak ada lain, Yusuf ini adalah malaikat yang mulia, sangka buaguse, sangka tampane.
Mandang wis ngono qalat Zulaikhah menjawab berkata, "Fadzalikunna, maka inilah dia alladzi lumtunnani, orang yang kalian mencela aku, fihi karena aku tertarik padanya. Walaqad rawatuhu, dan sungguh benar-benar aku telah merayu dia, nganafihi, untuk dirinya. Fastaksom, tetapi dia Yusuf menolak. Wala illam yaf'al, dan sungguh jika tidak mau dia melakukan ma'amuruhu, apa yang aku perintahkan kepadanya, layus jananna, sungguh dia akan dipenjara. Walayakuna, dan pasti dia akan menjadi minassohirina, termasuk orang-orang yang hina dina. Qala, Yusuf berkata, Rabbi, wahai Allah Tuhanku, asijnu, penjara, iku ahabbu ilayya, lebih aku sukai, mimma yad'unani, daripada apa yang mereka ajakkan padaku, ilaihi, kepadanya. Lebih baik aku di penjara daripada aku melaksanakan dosa ajakanmu. Cara kasarane jawaban ngono. Wa illa, dan jika tidak, tasrif ani, engkau palinglah dariku, kaidahuna, tipu daya mereka, iku asbu, cenderung menemui atau memenuhi, ilaihina, kepada keinginan mereka. Wa akun, dan aku adalah menjadi minal jahilina, bagian orang-orang yang bodoh. Tuh triknya, wong kowe akeh ngerti sak kejapan saja sudah terpotong kabeh, teriris kabeh tanganmu. Aku ki saben dina bergaul, makan bareng neng omah nggur wong loro. Bayangkan, akhirnya nyadari, aku dhewe upama bergaul ya mestine ya ngono. Wong akeh ngerti sak kejapan wis apa? Wis terpesona. Nah, kira-kira ngono. Jadi intinya, jangan sampai kita kalau ada saudara kita yang sampai terkena musibah atau terkena godaan seperti itu, jangan gampang untuk mencela. Harus kita introspeksi diri. Belum tentu aku dhewe nek ngalami seperti itu justru akan lebih dahsyat daripada itu. Jadi intinya, gampang menuduh, tidak tahu alasan yang benar, itu adalah, sampai-sampai dalam Al-Quran itu ada yang namanya sumpah li'an. Napa sumpah li'an ini? Bu, ngantuk Bu? Nek bapak nu ora apa-apa, nek ibu kae nek bapak ngono ngantuk ora apa-apa. Ora pantes Pak atane nek Bu ngono. Nah ini sumpah li'an itu orang yang menuduh istrinya atau suaminya berbuat zina, ini harus mendatangkan saksi 4 orang. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang, wong sing eneng nggur awake dhewe, ini harus sumpah li'an. Sumpah kepada Allah, yang benar-benar istri saya berbuat zina dengan ini. Kemudian yang terakhir, sumpahnya diulang-ulang, pancen ngono, yen aku tuduhanku iku salah, mula aku siap dilaknat oleh Allah. Itu namanya li'an. Mula akhirnya menimbulkan saiki jenenge tusuk kenal sumpah pocong, itu asal itu. Karena tidak punya saksi, akhirnya bersumpah wallah,
Kalau tuduhan saya ini salah, saya siap dilaknat, mendapat laknat dari Allah. Begitu pula kalau yang menuduh itu istrinya kepada suaminya, orang duweni bukti sing nyata, ini juga harus sumpah seperti itu. Yang pancen tuduhan saya putri istrinya salah, saya siap mendapatkan laknat. Laknatlah aku ya Allah. Ini sambil meledak atau gampangnya dilaknat lah, minta dilaknat kepada Allah. Itu namanya sumpah li'an. Nah, akhirnya itu nek kowe ora gelem menuruti aku, dari Zulaikha, kowe bakal tak penjara. Nek kowe masuk penjara akan menjadi orang yang hina, tidak terhormat lagi. Atau pilihan yang kedua, kamu harus pergi berpaling dari sini. Jawabannya Yusuf, penjara lebih aku cintai, lebih senang daripada aku menuruti kehendak Tuhan putri. Ini jawabannya siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Maka akhirnya fastajaba, maka mengabulkan lahu untuk doa Yusuf sapa rabbuhu, Tuhan pencipta Yusuf, fasorofa, lalu dia palingkan nganhu darinya, dari Yusuf, kaidahunna, tipu daya mereka. Innahu, sesungguhnya, huwa, dia adalah, dia Allah adalah as-sami, maha mendengar doa atau perkataan atau doa, al-alim, lagi maha mengetahui perbuatannya. Ini wong wis ora nek cara wong sing anu ya kowe ora ngerti, ora duweni balas budi. Diupeni awit cilik mandang wis gedhe kok ora gelem balas budi. Nah ini nek sing paham sing ora bener. Yang saya paham sing bener ya nek balas budi asalkan tidak bertentangan dengan perintah atau larangan Allah, yaitu memang harus balas budi. Sampai-sampai ada suatu yang kita dengar setiap saat, tidak ada la ta'ata li makhlukin illa li maksiatil khaliq. Tidak ada alasan tidak patuh terhadap sesama asalkan perintahnya, ajakannya tidak bertentangan dengan perintah al-khaliq, larangan al-khaliq, saringan al-khaliq, yaitu larangan agama. Kalau itu perintahnya, ajakannya bertentangan, ya kita harus menolak. Termasuk juga misalnya orang tua yang belum Islam, kemudian anak sudah Islam, apa perintahnya itu harus taat, asalkan perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Kalau perintahnya harus rasa sholat sik dibantuan ibu, lah itu lain. Jadi kalau perintahnya itu tidak bertentangan dengan agama, la ta'ata li makhlukin illa li maksiatil khaliq. Tidak ada alasan untuk tidak patuh kepada sesama, kepada ibunya, kepada gurunya, kepada pemimpinnya, kepada saudaranya, illa li maksiatil khaliq, kecuali perintah itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa bada, kemudian muncul pikiran. Muncul pikiran atau mempunyai pengalihan lahum pada mereka mimba dima ro'awul ayati, setelah melihat bukti-bukti kebenaran Yusuf. Bukti ini apa?
ketika ditemui keduanya oyok-oyokan ana pinggir lawang, buktinya Yusuf sing suwek mburi. Kan tadi nek sing suwek kuwi ngarep berarti Yusuf sing ngoyok. Tetapi nek sing suwek iki mburi berarti Yusuf bener, Zulaikha sing. Nah, akhirnya harus ditemukan bukti-bukti yang nyata. Nah, ini ayas junun nahu untuk menjaga keharmonisan dia, untuk menjaga Yusuf, ya. Layas junun nahu untuk memenjarakan Yusuf. Jadi Yusuf akhirnya dipenjara hatta khinin sampai batas waktu tertentu. Ini akhirnya Yusuf dipenjara. Namun saya pernah menyampaikan walaupun hidup di penjara, namun jaminan tetap ora kaya pakanan penjara. Jadi selalu dikirim dari istana. Namun tujuannya adalah untuk menyelamatkan Yusuf dan menyelamatkan Zulaikha. Dipisah, dimasukkan penjara kan oleh iso mlebu san. Arep mlebu wis dijogo oleh. Pada ayat berikutnya kelak akhirnya Yusuf pun juga dijodohkan oleh Allah dengan Siti Zulaikha. Nah, ini ayat berikutnya atau cerita berikutnya sampai bermimpi. Nah, Nabi Yusuf itu bermimpi menemukan 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Kemudian datanglah 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Itu bukan Yusuf ya, saya ulangi. Patih Kitfir itu waktu Yusuf ada di penjara itu bermimpi. Ceritanya sekali lagi saya ulangi, ini adalah Patih Kitfir bukan Yusuf. Bermimpi ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Setelah itu datanglah 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Akhirnya dia mengundang seluruh tukang-tukang ahli nujum saat itu untuk mentakwilkan mimpinya. Namun satu pun tidak menemukan. Yang telah kondang, terkenal, pinter, ahli nujum, eneng kono buntet pikirannya enggak menemukan. Dan ceritanya bersambung, kita sesuaikan dengan ayatnya. Nek aku cerita ngono tok, engko ayate ora urung terbaca nanti kurang begitu afdol lah. Untuk itu pada prinsipnya akhirnya Yusuf pun dipenjara. Namun di dalam penjara kehidupannya pun selalu nikmat karena pilihannya sendiri. Yang kedua untuk menyelamatkan diri. Yang ketiga jaminannya pun selalu dikirim dari istana. Jadi tidak ada masalah walaupun itu ada di penjara. Bersambung, semoga nanti kita bisa ketemu lagi untuk kita lanjutkan riwayat Yusuf berikutnya. Allahumma arhamna bil Qur'an